A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Sampul Hitam yang tentunya akan berbagi cerita. Dan untuk cerita kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Pesan yang Belum Tersampaikan. Cerita ini ditulis oleh Cindy Nuraini. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah siapkan, ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, mari kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Terdengar deru motor memasuki pagar. Semua mata langsung tertuju ke sana. Nampak Ferry datang dan langsung menepikan motor, lalu mengucap salam. "Pak Arman, ini sudah mau berangkat ke kota?" tanya Ferry sembari melirik koper di belakang Sabila. "Iya, ini baru mau berangkat. Tapi kita akan mampir dulu membesuk Reno, sekalian Sabila pamitan." "Saya ikut ya Pak. Kebetulan saya tahu area kos-kosan di sekitar kampus Sabila. Karena saya ada saudara yang sempat ngekos di sana juga. Biar saya antar. Hari ini saya izin tidak masuk kerja." "Boleh, ayo." "Pak De, Bude, aku minta doanya ya, supaya kuliahku lancar dan suatu hari bisa mewujudkan impian Zain, membuka rumah praktek pengobatan gratis untuk masyarakat kurang mampu." Sabila meraih kedua tangan Bude Nuri, meminta doa restu. "Iya nak, pasti. Terima kasih ya. Kamu mau berusaha untuk mewujudkan keinginan Zain." Diusapnya pucuk kepala Sabila, lalu dikecup hangat. Arman, Ferry dan Sabila pun berpamitan. Mereka segera naik ke dalam mobil, kemudian meluncur ke arah kantor polisi. Dalam perjalanan, Sabila tak henti-hentinya berdoa memohon segala urusannya dipermudah. Ia sudah berjanji pada Zain, juga pada dirinya sendiri, untuk menjadikan harapan Zain menjadi kenyataan. Harapan yang dulu pernah mereka rancang bersama. Walaupun takdir berkata lain, dan ia harus berdiri sendiri tanpa Zain, tapi keyakinan dalam hatinya harus tetap teguh. Di samping itu, ada keluarganya yang juga akan selalu mensupport dan menguatkannya. "Kalian berdua duluan masuk ya. Papa sekalian ada urusan dulu," ujar Arman setelah sampai di parkiran kantor polisi. "Ya sudah Pak." Ferry dan Sabila bergegas ke ruang besuk. Setelah menemui petugas, seperti biasa mereka duduk menunggu Reno dibawa ke ruang tersebut. Tak butuh waktu lama, nampak Reno keluar menuju ruangan di mana tempat adik dan kawannya menunggu. "Aku kangen banget sama kakak." Dengan manjanya Sabila melingkarkan tangannya di pinggang Reno. "Apalagi kakak, kangen banget dengar suara kamu," balas Reno seraya mencubit pangkal hidung adiknya. Kemudian memberi senyum tipis pada Ferry yang hanya duduk di tempatnya. "Yuk duduk." "Ren, gimana? Masih satu sel dengan mereka?" tanya Ferry membuka pembahasan. "Alhamdulillah sudah. Aku juga lebih tenang." "Syukurlah, aku jadi lega." "Kalian mau kemana? Kok pada rapi begitu?" Reno memperhatikan penampilan Ferry dan Sabila yang nampak lain. "Hari ini aku mau berangkat ke kota kak. Diantar papa dan kak Ferry. Kan besok lusa aku sudah mulai ospek. Jadi hari ini mau cari kos-kosan dan beres-beres dulu." "Ya ampun, kakak sampai lupa." Reno menepuk jidat. "Iya,
Kebetulan aku tahu area kosan di sana, Ren. Siapa tahu Sabila cocok sama tempatnya, sambung Ferry. Fer, aku titip Sabila ya. Kalau ada apa-apa langsung beritahu aku. Siap, Ren. Sa, kamu baik-baik di sana ya. Fokus belajar. Jaga kesehatan juga. Ingat, jangan banyak keluyuran. Pokoknya kakak gak mau dengar kabar buruk tentang kamu. Cuma kamu harapan kakak satu-satunya untuk keluarga kita, termasuk untuk Zain. Reno menggenggam tangan Sabila sambil sesekali diusapnya. Iya kak, aku janji. Doakan aku ya. Kakak pun baik-baik di sini. Jangan sampai sakit ya. Tak kuasa menahan haru, Sabila menggeser duduknya lalu menjatuhkan kepala di bahu Reno. Dengan penuh kasih sayang Reno mengelus kepala adiknya. Ada air mata yang sengaja ia tahan demi menjaga perasaan Sabila. Setelah beberapa menit mereka mengobrol, akhirnya tiba gantian Arman yang membesuk. Dengan berat hati Sabila harus kembali meninggalkan kakaknya. Sebetulnya, ia selalu merasa tidak tega setiap kali akan keluar dari ruangan tersebut. Tapi apa boleh buat, keadaan yang membawa mereka harus berada dalam situasi seperti sekarang. Singkat cerita, 3 jam setelah menempuh perjalanan, akhirnya mereka bertiga sampai di kota. Mereka sudah berada di area kos-kosan yang dimaksud oleh Ferry. Nampak sebuah bangunan 2 lantai yang pintunya berjejer bersebelahan. Mereka segera menemui pemilik kosan. Untunglah ada seorang satpam yang menghampiri mereka dan bersedia mengantar. Setelah bertemu pemilik kosan, mereka langsung diantar ke lantai 2, kamar khusus perempuan. Sementara di lantai 1 kamar khusus laki-laki. Ini mbak kamar yang masih kosong. Silakan dilihat dulu. Sabila mengamati ruangan berukuran sekitar 3x4 tersebut. Ada 1 kamar mandi di pojok luar sebelah kanan dan 2 kamar mandi di pojok luar sebelah kiri. Setelah Sabila menyetujui, pemilik kosan tersebut menyerahkan kunci kamar. Kemudian mempersilahkan Sabila untuk beres-beres dan beristirahat. Semoga betah dan nyaman ya mbak. Kalau ada apa-apa beritahu saya atau satpam di bawah tadi. Iya bu, terima kasih banyak. Arman ikut masuk membantu Sabila membereskan barang-barang yang dibawanya dari rumah. Sedangkan Ferry memilih kembali turun dan menunggu di bawah. Ferry duduk di atas panggung panjang yang tak jauh dari parkiran, seraya mengelap keringat dan melepas lelah. Ia membayangkan kini hari-harinya akan membosankan di desa, tanpa Reno, Sabila dan juga Amara. Pekerjaannya pun sudah mulai terbengkalai dan banyak libur. Ia berpikir untuk mengambil langkah akan berbuat apa ke depannya. Tak terasa, sudah 1 bulan Sabila berada di kota karena harus kuliah. Di kosan ia lebih sering menyendiri, bahkan ia belum punya teman dekat. Ia lebih senang menghabiskan waktunya untuk belajar dan fokus pada tujuannya. Keluar pun hanya sekedar untuk membeli makanan atau sesuatu yang dibutuhkan untuk kuliah. Meskipun begitu, ia dikenal sebagai orang yang ramah dan senang membantu. Sah, coba kamu turun ke parkiran. Satu pesan masuk dari Ferry. Ia heran, mengapa Ferry menyuruhnya turun ke parkiran. Memang sudah sebulan ini ia belum bertemu lagi dengan Ferry, selain hanya saling berkirim pesan lewat WhatsApp. Sabila menutup laptop kemudian turun ke bawah. Pandangannya mengedar setelah menuruni anak tangga terakhir. Sabila. Ferry melambaikan tangan di samping motornya. Sontak Sabila setengah berlari menghampiri.
Kak Ferry, kok nggak ngasih tahu mau kesini? Sengaja. Hehe. Loh, kok tumben bawa tas besar begitu? Mau kemana? Tanya Sabila setelah melirik tas ransel berukuran besar di samping motor Ferry. Aku ada kabar baik, Sah. Mata Ferry berbinar, membuat Sabila semakin keheranan. Kabar apa? Jadi, beberapa minggu yang lalu, aku minta info lowongan pekerjaan di perusahaan papa kamu, dan papamu bersedia membantu. Alhamdulillah, kemarin aku dapat kabar kalau aku diterima kerja di sana. Alhamdulillah, aku ikut senang, Kak. Tapi kok papa gak pernah cerita sama aku? Karena aku yang melarang papamu untuk cerita. Pantesan. Ferry terkekeh melihat ekspresi kesal Sabila. Ingin rasanya ia mencubit pipi gadis di hadapannya itu, namun masih merasa canggung. Oh iya, aku juga ngekos di dekat sini loh. Jadi aku bisa pantau kamu kapanpun, dan bisa lebih mudah jagain kamu sesuai amanah Reno. Aku sudah besar, gak perlu dijagain, kayak anak kecil saja. Sungut Sabila sambil memangku tangan dan memajukan bibirnya, membuat Ferry semakin gemas melihatnya. Itu kan amanah dari Reno. Aku harus menjaga kamu, jadi aku harus laksanakanlah. Sekarang aku yang menggantikan posisi Reno dan jadi kakak kamu. Jadi kalau ada apa-apa, kamu wajib beritahu aku. Ya sudahlah, terserah Kak Ferry saja. Sabila berlalu pergi yang justru membuat Ferry tertawa geli. Sekarang, ia baru merasakan bagaimana rasanya memiliki seorang adik. Dan ia berjanji dalam hati akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga Sabila, sesuai janjinya kepada Reno sebagai penebus kesalahannya. Sebuah penyesalan yang tak bisa dirubah kenyataannya. Singkat cerita, setahun lebih telah berlalu. Kedekatan Ferry dan Sabila semakin lengket. Hampir kemanapun Sabila pergi, Ferry selalu menemani. Laki-laki itu memang bisa diandalkan. Apapun kebutuhan Sabila ia penuhi. Kesulitan bagaimanapun yang Sabila alami, ia selalu ada dan membantu. Sekarang, Sabila tak perlu merasa takut lagi, karena ada seseorang yang bisa ia percaya, pengganti Reno dan Zain. Winda juga sudah pindah ke kota, karena rumah mereka di desa sudah terjual. Mereka membeli perumahan sederhana yang tak jauh dari tempat Arman bekerja, sehingga Arman bisa setiap hari pulang pergi dari rumah ke kantor. Namun Sabila masih belum mau pindah. Ia memilih tetap ngekos karena memang jaraknya ke kampus sangat dekat dari kosan, dan ia ingin lebih mandiri lagi. Rupanya ia mulai nyaman menjadi anak kosan. Walau begitu, kehidupan pergaulannya tetap dipantau oleh papanya. Ada satu hal yang membuat Sabila penasaran sekaligus jengkel. Setiap kali ia ingin pergi ke desa untuk menjenguk Reno, kedua orang tuanya justru melarang dengan berbagai macam alasan. Bahkan sekedar untuk bersilaturahmi ke rumah Pak De Karim dan Budi Nuri pun tidak diizinkan. Selama ini hanya Pak De Karim dan Bude yang datang ke kota untuk saling bertemu. Berkali-kali Sabila juga meminta Ferry untuk diam-diam mengantarnya ke desa, karena ia sudah sangat merindukan kakaknya. Namun Ferry pun menolak dengan dalih tidak diberi izin kedua orang tua Sabila, dan ia tidak mau mengambil resiko apapun. Dengan keadaan seperti itu, Sabila hanya bisa pasrah dan menurut. Kedua orang tuanya selalu berjanji akan membawa Reno suatu saat ke kota, dan kini Sabila hanya bisa menunggu janji itu. Janji yang entah kapan akan ditepati. 4 tahun sudah Sabila menjadi mahasiswi.
Kini tiba saatnya ia akan diwisuda. Pagi itu suasana begitu ramai di sebuah gedung yang jaraknya tidak terlalu jauh dari kampus. Acara wisuda akan segera dimulai. Semua mahasiswa-mahasiswi memakai baju wisuda dengan toga di kepala. Semua bersuka cita. Kedua orang tua Sabila tak lupa hadir, termasuk Ferry, Pade Karim juga Bude Nuri yang juga sengaja diundang oleh Arman. Akan tetapi, Sabila merasa masih ada yang kurang. Jauh di lubuk hatinya ia menginginkan kakaknya juga hadir, menyaksikan langsung adiknya menjadi seorang sarjana. Acara sudah dimulai. Semua mahasiswa menempati tempat yang sudah tersedia. Begitupun dengan para orang tua dan sanak saudara. Acara dilaksanakan dengan hikmat. Tiba saatnya pemberian penghargaan untuk para mahasiswa berprestasi. Semua mulai tegang. Satu persatu nama-nama mahasiswa-mahasiswi yang mendapat apresiasi dipanggil naik ke atas panggung. Dan mahasiswa terbaik pada angkatan 2020-2021 jatuh kepada Sabila Zahrani. Sorak-sorai dan tepuk tangan gemuruh memenuhi ruangan. Sabila tercengang tak percaya. Sabila merupakan salah satu mahasiswi yang berprestasi karena begitu giat belajar. Tak heran jika ia menyandang predikat sebagai mahasiswi terbaik dalam angkatannya. Dengan gugup Sabila naik ke atas panggung. Sekilas ia melirik keluarganya yang melemparkan senyum bahagia kepadanya dengan tepuk tangan tak henti. Bukan hanya itu, Sabila juga mendapatkan kesempatan untuk praktek di salah satu rumah sakit di kota ini. Karena saat melaksanakan KKN, ia melakukan tugasnya dengan sangat baik. Beri tepuk tangan yang lebih meriah. Setelah berdiri di atas panggung, MC meminta Sabila menyampaikan sepatah dua patah kata sebagai bentuk motivasi untuk banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi begitu banyak nikmat tak terkira. Karena karunia-Nya lah saat ini saya dapat berdiri di sini. Tak lupa ucapan terima kasih juga saya haturkan untuk para dosen yang sudah membimbing saya, kepada teman-teman seperjuangan, dan terutama terima kasih untuk kedua orang tua dan keluarga saya yang selalu mensupport saya. Tanpa kalian, saya tidak mampu berada di titik ini. Suara Sabila terjeda, berganti dengan setitik air mata yang sudah menggantung di sudut mata. Ia begitu merindukan Reno dan sangat menginginkan Reno hadir dalam momen spesial tersebut. Walaupun sejujurnya, saya merasa ada yang kurang hari ini. Karena kakak saya satu-satunya tidak ada di sini dan sudah lama tidak bertemu dengannya. Padahal dialah yang selalu mensupport saya. Kakak ada di sini. Kakak datang kok, Sah. Sebuah suara muncul dari samping panggung. Semua mata tertuju ke sana. Reno melangkah pelan menaiki panggung dengan senyum mengembang. Sabila membekap mulut kaget. Matanya berkaca-kaca karena haru. Lantas gadis itu berhambur memeluk Reno yang sudah berada di atas panggung. Tepuk tangan kembali bergemuruh diselimuti tangis haru. Sabila begitu bahagia. Tak disangka-sangka Kak hadir dalam momen berkesan itu. Aku kangen sekali, Kak. Kakak pun sama. Selamat ya. Kakak bangga sama kamu. Sangat bangga. Mereka berdua melepas pelukan. Reno memberi isyarat anggukan kepala agar Sabila melanjutkan sambutannya. Selain keluarga saya, ada juga salah satu sahabat saya yang sangat berarti untuk saya. Seorang sahabat yang selalu membersamai saya sejak kecil.
seorang sahabat yang selalu memotivasi saya. Dan dia adalah alasan saya untuk mewujudkan semua cita-cita dan harapan yang sedari dulu sudah kami rancang. Sahabat terbaik saya yang tak mampu tergantikan, almarhum Zain Alfaris. Semoga surga adalah tempat kembalinya. Dan sebelumnya saya mohon izin, kiranya kita semua yang ada di sini berkenan membaca Al-Fatihah untuk almarhum. Sabila menoleh ke belakang, meminta persetujuan MC dan para dosen yang kemudian mereka menganggukkan kepala setuju. Terima kasih sebelumnya. Mari kita bacakan surah Al-Fatihah bersama. Berdoa dimulai. Suasana hening sejenak. Semua menunduk. Khusyuk mendoakan Zain dalam hati. Bulir-bulir air mata sudah membasahi kedua pipi Sabila dan keluarganya, terutama Pak D dan Bude. Doa selesai. Saat mengangkat kepala, mata Sabila menangkap sosok Zain sedang berdiri di belakang kursi Pak D Karim dan Bude Nuri. Senyum bahagia tergurat di bibir Zain. Menatap Sabila penuh sukacita, Sabila tak mampu berkata-kata. Ia hanya bisa berucap dalam hati, memanggil nama Zain. Saya persilakan kepada yang terhormat Bapak Kepala Dosen untuk memberikan penghargaan untuk mahasiswi terbaik kita, Sabila Zahrani. Seorang kepala dosen maju ke atas panggung, kemudian mengalungi Sabila dengan mendali dan memberikan sebuah buket bunga yang sangat indah. Tak lupa juga memberi sebuah sertifikat dan piala. Riuh tepuk tangan kembali menggema memenuhi ruangan. Sebelumnya mohon maaf. Saya ingin memberikan penghargaan ini untuk orang tua yang sangat saya sayangi, yaitu orang tua dari almarhum sahabat saya. Karena saya ingin mereka berdua merasakan kehadiran almarhum Zain di sini. Jujur, ini adalah impian saya dan Zain. Tapi dikarenakan takdir sudah membawa Zain pergi jauh, saya ingin menyerahkan ini untuk Pak D Karim dan Bude Nuri sebagai gantinya. Boleh naik ke atas panggung, Pak D dan Bude. Kedua orang tua Sabila dan Zain saling berpelukan haru. Hari itu adalah hari yang sangat membahagiakan untuk mereka. Mereka yakin bila Zain masih ada, Zain juga pasti sedang berdiri di atas panggung mendampingi Sabila. Karena kedua sahabat tersebut memiliki sifat dan semangat yang sama. Pak D Karim menuntun istrinya melewati kursi-kursi lain menuju panggung, meskipun dengan perasaan canggung. Mereka belum pernah berdiri di atas panggung sebesar itu. Dengan tazim Sabila mencium punggung tangan Pak D dan Bude. Kemudian mereka saling merangkul. Ucapan terima kasih terus terlontar dari mulut Pak D dan Bude pada Sabila. Tak pernah terfikir bahwa Sabila akan melakukan hal ini. Zain, kita berhasil. Tapi langkah kita belum terhenti sampai di sini. Justru ini adalah awal menuju kesuksesan kita. Akan masih banyak proses dan rintangan yang harus dilalui. Aku janji akan terus berusaha sampai semua harapan kita benar-benar terwujud. Batin Sabila penuh tekad. Setelah acara wisuda selesai, kini saatnya sesi foto. Ada beberapa fotografer di sana menawarkan jasa mereka dengan background foto yang menarik. Tak sedikit juga dari mereka yang mengambil foto hanya dengan menggunakan handphone masing-masing. Pelataran gedung yang cukup luas membuat mereka leluasa untuk mengambil foto dimanapun yang mereka suka. Saat keluar dari gedung, Sabila menarik tangan Reno dengan tergesa. Hal tersebut sontak membuat Reno kaget, sekaligus merasakan sakit di tangannya. Sah, apa-apaan sih kamu? Sakit tahu. Reno meringis sambil memegangi tangannya. Kakak yang apa-apaan?
kok tiba-tiba muncul di sini? Kenapa kakak gak pernah ngabari aku? Sabila melipat tangan di dada. Kamu kangen ya sama kakak? Memangnya kamu gak nyadar kalau dari awal acara kakak ada di sini? Goda Reno. Jadi dari pagi kakak ada di sini. Terus yang lain tahu? Iya. Giliran Reno yang menarik tangan Sabila. Ia membawa adiknya menuju parkiran, lalu berhenti di samping sebuah mobil Innova berwarna hitam. Reno merogoh saku celana lalu menguatkan sebuah kunci. Lihat ini, ujar Reno seraya mengacungkan kunci tersebut di depan Sabila. Kunci apa ini? Kunci mobil lah. Mobil siapa? Ya mobil kakak lah. Sabila tercengang. Namun sekian detik kemudian ia tertawa renyah sampai memegangi perutnya. Kamu kenapa? Kok malah ketawa? Tanya Reno heran. Kakak punya mobil. Angkot ya? Balas Sabila kemudian kembali tertawa geli. Sembarangan. Inilah mobil kakak. Merasa gemas sekaligus dongkol, Reno mencubit hidung adiknya kencang. Au, ampun kak. Sabila meringis namun masih tak bisa menahan tawa. Kalian di sini rupanya. Kita cari dari tadi. Arman, Winda, Pakde, Bude dan Ferry mendekati mereka yang sedang gaduh. Kalian juga tahu kan kalau sebenarnya Kak Reno dari tadi ada di sini? Gerutu Sabila geram. Ia melirik orang-orang di dekatnya satu persatu. Tak ada yang menjawab, selain gelak tawa dari mereka yang membuat Sabila semakin jengkel, merasa sudah dikerjai. Iya sayang, kakakmu memang dari tadi ada di sini, tukas Winda. Kapan Kak Reno pulang dan keluar dari penjara? Sebenarnya selama ini kakakmu ada di sini, di dekat kita. Ucap Arman membuat Sabila semakin tak mengerti. Karena selama ini ia tak pernah melihat Reno ke kota. Bahkan ia juga tidak tahu kapan Reno bebas. Begini nak, alasan kami melarang kamu ke desa adalah karena memang Reno sudah bebas. Kami sengaja tidak memberitahu kamu atas permintaan kakakmu. Karena Reno tidak mau mendatangimu sebagai seorang yang baru keluar dari tahanan dan belum memiliki masa depan yang baik. Reno ingin menemuimu setelah dia berhasil supaya kamu bangga. Reno selama ini juga kerja di kota, di perusahaan papa juga. Papa yang merekomendasi dia karena papa juga orang kepercayaan atasan papa. Awalnya posisi Reno hanya karyawan biasa. Tapi alhamdulillah, karena Reno karyawan yang jujur dan pekerja keras, ia naik jabatan dan sekarang sudah punya mobil. Ini mobilnya. Lanjut Arman. Sabila melongo. Ia masih berpikir seraya menggaruk ujung alis yang tak gatal. Berarti Kak Ferry juga selama ini sering bertemu Kak Reno. Kan Kak Ferry bekerja di perusahaan papa juga. Sabila melempar pandang pada Ferry yang nampak mengulum bibir. Iya, betul. Maaf ya Sa, aku ikutan merahasiakan ini. Semua ini rencana Reno tuh. Jahat banget sih kakak. Sabila menarik telinga Reno yang sontak membuat Reno berteriak kesakitan. Ketika Sabila hendak pergi, Reno memeluk adiknya erat. Ia pun sangat merindukan Sabila. Maafin kakak ya. Kakak sengaja melakukan ini. Setidaknya kamu tidak malu punya kakak seorang mantan napi.
Tapi diam-diam kakak sering memperhatikan kamu dari jauh. Kakak kenapa sih? Siapapun kakak, aku gak pernah merasa malu. Tapi alhamdulillah, sekarang kakak sudah jadi orang yang lebih baik dan sudah berhasil. Aku ikut senang. Kedua kakak beradik itu saling berpelukan hangat. Puji syukur mereka ucap dalam hati. Sebenarnya ada hal lain juga yang mau saya sampaikan saat ini. Tiba-tiba Ferry buka suara, namun terlihat sedikit gugup. Ada apa, Fer? Ferry menghela nafas dalam. Ia menggosok-gosokkan kedua tangannya. Semua mata tertuju padanya menunggu apa yang akan disampaikan oleh Ferry. Saya mau minta izin sama Pak Arman dan Bu Winda untuk... Ferry terdiam. Detak jantungnya berdebar tak karuan. Ada rasa malu untuk mengungkapkan. Namun ia harus mengatakannya saat itu juga sesuai rencana. Kita pindah ke sebelah sana dulu, ajak Ferry karena merasa tak enak jika harus bicara di parkiran. Yang lain menurut. Mereka menuju taman kecil di samping pelataran gedung. Lanjutkan, Fer. Ada apa? Tanya Arman tak sabar. Saya meminta izin pada Pak Arman dan Bu Indah untuk melamar Sabila. Mata Sabila melotot sempurna, begitupun yang lainnya. Merasa kaget bukan kepalang karena selama ini antara Sabila dan Ferry memang tidak ada hubungan istimewa selain hanya sebatas teman. Kamu bercanda, Fer. Reno menepuk bahu Ferry seraya menahan tawa. Aku serius, jawab Ferry mantap. Yang lain saling berpandangan. Jujur, beberapa tahun belakangan ini kan hubungan aku dan Sabila terbilang lebih dekat dari sebelumnya. Dan dari situ aku mulai menaruh hati sama Sabila. Hari ini adalah momen penting untuk Sabila. Dan di hari ini juga aku ingin melamar Sabila. Tapi sebelumnya, aku minta izin Pak Arman dan Bu Winda. Kalau diizinkan, baru aku tanya Sabila langsung. Dada Ferry semakin berdebar tak karuan. Nervous dan gugup menjalari hatinya. Namun itu bukan menjadi alasan untuk mundur. Ia sudah yakin dengan perasaannya. Dan ia tak ingin kehilangan wanita yang dicintainya untuk yang kedua kali. Meskipun Sabila juga belum memberi jawaban, bahkan belum pernah tahu isi hatinya sebelum ini. Nah, Papa serahkan semuanya pada Sabila. Papa hanya bisa mendukung apapun keputusannya, tukas Arman. Ibu bagaimana? Ferry memandang Winda penuh harap. Ibu juga sama, terserah Sabila, balas Winda dengan senyum tipis. Sabila. Mata Ferry dan Sabila kini saling beradu tatap, membuat gadis itu salah tingkah. Selama ini Ferry tidak pernah memandangnya demikian. Dalam pikirannya tak pernah terduga bahwa Ferry akan mengatakan hal ini. Namun entah mengapa, detak jantung Sabila pun semakin cepat saat Ferry menatapnya penuh arti. Kamu mau menerima lamaranku? Aku... Sabila merasakan lidahnya tiba-tiba terasa keluh. Semua orang di hadapannya menjadi tegang sekaligus penasaran. Kak Ferry sudah yakin? Insya Allah yakin, angguk Ferry mantap. Ferry mengeluarkan sebuah kotak cincin berwarna merah dari saku celananya, kemudian membukanya di depan Sabila. Kalau kamu mau terima aku, ambillah cincin ini. Tapi kalau kamu menolak aku, tutuplah kotak ini.
Apapun jawaban kamu aku siap menerima. Tapi Kak, aku belum mau menikah. Aku masih mau mewujudkan semua harapan aku dan Zain. Tidak apa-apa Sah. Aku mengerti soal itu. Kalau kamu mau menerima, kita menikah setelah kamu siap dan aku akan menunggu. Sabila menjadi sangat gugup. Ia melirik kedua orang tua dan kakaknya yang hanya dibalas dengan senyuman. Dengan tangan gemetar, jari jemari Sabila sudah dekat dengan kotak cincin yang diulurkan oleh Ferry. Sekali lagi ia melirik pada kedua orang tuanya. Bismillah. Iya Kak, aku terima. Akhirnya Sabila meraih sebuah cincin emas yang terselip dalam kotak tersebut. Alhamdulillah, ucap yang lain bersamaan seraya meraup wajah. Terima kasih ya Sa. Sini, aku pakaikan cincinnya. Hati Ferry begitu riang dan bahagia. Akhirnya sekarang ia bisa bersama dengan wanita yang dicintainya. Ia menyematkan cincin tersebut di jari manis Sabila dan ukurannya sangat pas. Senyum bahagia mengembang dari keduanya. Tunggu dulu. Awas kamu ya. Jangan pernah nyakitin adik kesayanganku. Lihat aja, kalau kamu berani macam-macam, kamu akan berhadapan denganku. Tak peduli meskipun aku harus masuk penjara 2 kali. Reno membalik tubuh Ferry hingga mereka berdua saling berhadapan. Siap Ren, tenang aja. Jaga baik-baik adikku. Iya, gak nyangka ya kita bakal jadi adik dan kakak ipar Ren. Dan sekarang kita gak perlu rebutan perempuan lagi. Karena gak mungkin kan kamu naksir sama adikmu sendiri. Jadi aman. Oh, jadi kamu melamar Sabila karena tidak mau kejadian yang dulu terulang lagi. Bukan sungguh-sungguh dari hati menyayangi Sabila. Rahang bawah Reno naik. Ia mendekatkan wajahnya pada Ferry. Iya nih, apa itu tujuan Kak Ferry? Sambung Sabila. Wih, sabar dulu. Gak gitu juga maksudku. Tadi aku cuma bercanda. Sumpah, aku jatuh hati pada Sabila. Dan aku akan menjaga dia sepenuh hati. Tidak ada maksud lain. Ferry mengangkat kedua tangannya, meminta Reno untuk mundur. Awas ya, kalau ketahuan nyakitin Sabila, ujar Reno lagi penuh penekanan. Sudah. Yang penting sekarang kita doakan yang terbaik untuk Sabila dan Ferry. Juga untuk kita semua. Lerai Arman menengahi Ferry dan Reno. Betul. Selamat ya nak. Bude doakan semoga kamu bahagia. Allah beri kelancaran untuk semua urusanmu. Bude Nuri merangkul Sabila penuh kasih. Iya, Pak Ade juga doakan semoga kalian sehat-sehat selalu dan bisa secepatnya menentukan hari menuju pelaminan. Semua harapan kamu juga tercapai. Sambung Pak De Karim yang juga mengusap pucuk kepala gadis itu. Amin ya Allah. Terima kasih ya Pak De, Bude. Ayo dong sekarang kita foto-foto dulu. Sekalian merayakan momen spesial Sabila dan Ferry. Teriak Arman lebih semangat. Pak, nanti boleh ya saya foto berdua bareng Sabila sambil masang cincin. Biar romantis gitu. Goda Ferry malu-malu kucing. Arman hanya tertawa kecil sambil mengangguk. Alah, lebay amat sih. Ledek Reno ketus. Sirik aja yang masih jomblo. Reno geram mendengar celoteh Ferry. Ia akan mencita kepala kawannya itu. Namun Ferry lebih dulu berlari menjauh sambil tertawa. Tak mau lepas Reno mengejarnya hingga dapat.
tawa bahagia tercipta untuk mereka di hari istimewa tersebut. Zain, lihatlah cincin ini. Aku tidak menyangka di hari ini menyandang dua status sekaligus. Sebagai seorang sarjana juga calon istri Kak Ferry. Tapi kamu jangan khawatir. Aku tidak akan melupakan janjiku padamu. Aku harap kamu ikut bahagia melihatku dari sana. Sabila meletakkan ujung mendali yang masih melingkar di lehernya ke atas punggung tangan, bersebelahan dengan cincin yang kini tersemat di jari manisnya. Diusapnya lembut kedua benda tersebut. Matanya terpejam namun bibir masih mengguratkan senyum. Ia membayangkan wajah Zain yang juga sedang merasakan kebahagiaan di hari itu. Cerita pun selesai. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.